Oke, nah ini di bagian simulasi line balancing yang perlu teman-teman pahami adalah cara kerja kita menempatkan operator di mesin mana dan mengerjakan produk apa. Itu kurang lebih inti dari simulasi line balancing ini. Nah, pertama-tama teman-teman ketahui dulu nih, buat kita akan mensimulasikan line balancing ini selama 120 menit gitu ya. 120 menit, maka teman-teman buat gitu 1 sampai 120 ya, sesuai dengan video tutorial. Ini kemudian ya dibuat masing-masing mesinnya ada berapa gitu ya pada 4 elemen ini ya. Elemen kerja 1 kan punya 4 mesin ya, jadi kita buat aja M1 nya ada 4. Kemudian elemen kerja 2 gitu ya, ada punya 4 mesin, M2 nya ada 4. Kemudian M3 nya juga elemen kerja 3 tuh punya 4 mesin. Elemen kerja 4 punya 2 mesin. Nah, teman-teman bisa lihat aja di ketentuan di tabel yang ada rekap mesinnya gitu ya. Nah sekarang kita bakal menempatkan atau ini sebelumnya kita border dulu aja kali ya, biar jelas gitu. Nah ini pada dasarnya kan kita mau menempatkan gitu ya, menempatkan operator bakal megang mesin mana dan mengerjakan produk apa. Nah, yang paling dasar ya kita bagi aja, karena berdasarkan jumlah perhitungan operator efisien gitu ya. Di stasiun 1 itu jumlah operatornya atau jumlah orang itu, jumlah orang operatornya itu 4 orang. Stasiun 1 4 orang. Nah, kita bagi aja per jenis mesinnya ya. Per jenis mesinnya 1 orang gitu ya. Misalnya di sini O1. Dan di sini O2 gitu. Misalnya O3 gitu ya. Di sini O4. Nah, seperti di video tutorial ya dibuat ini aja. Dikasih warna supaya mudah, misalnya gitu ya, warna kuning kemudian misalnya hijau. Nah, yang perlu teman-teman pahami ini artinya adalah operator 1 dia akan memegang mesin 1 sebanyak 4 buah. Operator 2 dia akan memegang mesin 2 sebanyak 4 buah. Operator 3 akan memegang mesin 3 sebanyak 4 buah, dan operator 4 akan memegang mesin operator 4 akan memegang mesin 4 sebanyak 2 buah gitu ya. Nah, kita akan masuk ke simulasi yang pertama. Kita akan masuk ke produk yang pertama gitu ya. Misalnya produk pertama diproses. Tentunya diprosesnya pertama di mesin 1, di elemen kerja 1, yaitu pemolahan dan pengukuran gitu. Nah, selama apa dia dikerjakan ya? Selama ini sesuai dengan ST ini. ST pada masing-masing elemen kerja. Nah, untuk mempermudah ya kita buat round up-nya aja. Kita round up ke nilai terdekat gitu ya. Ini misalnya 4, kemudian ini 7, ini 3, ini 1. Ini kita buat mudahnya dulu, kita kasih lambang O1 misalnya. O1 akan mengerjakan produknya selama 4 menit. Kita kasih, nah ini dia bakalan ngerjain lagi nih selama 4 menit, ngerjain lagi nih selama 4 menit, dia bakal ngerjain lagi selama 4 menit gitu. Ini O1, ini O1, ini O1, ini juga O1. Nah, gitu ya.
Misalnya teman-teman buat aja gitu ya sepanjang 120 line ini timelinenya. Nah, barulah teman-teman kasih produknya. Ini operator 1 ngerjain produk 1, operator 1 ngerjain produk 2, operator 1 ngerjain produk 3, operator 1 ngerjain produk 4. Nah, ini artinya kan produk 1 masuk nih ke mesin 1, dikerjain lah sama si operator 1 di mesin 1 ya. Ini artinya kan mesinnya ada 4 cuma sama gitu ya. Kerjain di mesin 1. Produk 2 masuk nih, dikerjain lagi sama operator 1 di mesin 1 juga, tapi mesin 1 di mesin 1 yang kedua gitu maksudnya, tapi sama-sama mesin 1 gitu. Dia pindah lagi ngerjain produk 3, ngerjain produk 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, produk 1 setelah masuk ke mesin 1, setelah selesai dikerjakan di mesin 1, dia bakal masuk ke mesin 2 ya. Di mesin 2 produk 1 ini bakal dikerjakan mulainya dari mana? Mulainya nggak dari sini, karena produk 1 itu bisa dikerjakan di mesin 2 ketika produk 1 tersebut telah selesai dikerjakan di mesin 1. Artinya kita mulai di sini ya, mulai di menit 5. Selama apa? Selama 7 menit. Oke, kita kasih aja di sini 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Kita kasih warna sesuai dengan operatornya. Operator 2. Gitu ya. Udah, kita untuk mempermudah kita blok aja gitu ya. Yang penting teman-teman tahu cara berpikirnya. Nah, ini operator 2 bakal kerjakan produk apa? Bakal kerjakan produk 1. Setelah operator 2 mengerjakan produk 1, operator 2 pindah lagi, dia ngerjain produk kedua. Nah, ini produk kedua kenapa dimulainya di sini? Kenapa nggak di sini? Ya nggak bisa, karena operator 2 ini ya 1 orang, dia bisa ngerjain produk selanjutnya setelah produk sebelumnya selesai gitu ya. Dan produk 2 ini bisa dikerjakan karena di mesin 1 dia udah telah dikerjakan nih. Jadi kita bisa mulai di sini. Yang nggak boleh ini ketika ini belum selesai tapi kita malah mulainya dari sini misalnya gitu. O2P2 ini salah. Maka kita baru bisa mulai di sini. Gitu ya. Sama teman-teman buat lagi untuk mesin yang ketiga. Gitu ya. Ini kita bisa mulai di sini gitu ya. Setelah produk 1 telah dikerjakan di mesin 2. Mulai di sini selama apa? Selama 3 menit. 3 menit kita kasih kode hijau O3. Nah, ini bisa mulai lagi kapan dia ngerjakannya? Ya setelah produk 2 selesai gitu ya. Nah, setelah produk 2 selesai. Di sini dong. Ini juga kapan ngerjain lagi setelah itu? Setelah produk 3 selesai gitu ya. Nah, ini juga gitu ya. Nah, ini kita kasih kode dulu. O3P1 gitu ya. 1 O3P2 O3P3 O3P4. Nah, jalan nih. Kita bisa pastikan bahwa ini berurutan gitu ya. P1 dikerjakan di mesin 1, kerjakan di mesin 2, kerjakan di mesin 3. Ini teman-teman buat lagi nih di mesin 4 gitu. Nah, itu untuk kondisi 1 ketika kita menempatkan operator ini di masing-masing jenis mesin gitu ya. Nah, beda cerita untuk di kondisi 2 teman-teman buat lagi bentar.
Ini saya bersihkan dulu ininya, border yang enggak enak dilihat gitu ya. Oke. Nah sekarang saya pengen ganti nih. Tadi kan operator 2 tuh cuma megang mesin 2 ya. Nah saya pengen operator 2 juga masih megang mesin 1. Nah misalnya gitu ya. Nah sama seperti tadi logikanya. Kita mulai operator 1 mengerjakan selama 4, kita kasih warna gitu ya. Kita kasih warna orange. Ini kita copy. Nah, selesai ya di sini operator 1 ya. Karena selanjutnya udah operator 2. O1, O1, ini juga O1. Nah, kita lihat nih. Karena operator 2 juga megang mesin 1, kita bisa mulai nih ngerjain produk juga di elemen kerja 1. Mulainya dari mana? Ya, mulainya dari mana? Kita nggak perlu nunggu operator 1 selesai kerja dulu. Kita bisa mulai ngerjain dari awal. O2-nya ini. Tuh, dari awal. Jadi kita bisa tempatkan di sini O2. Nah, setelah O2 mengerjakan mesin 1, dia baru pindah ke mesin 2. Ya, di mesin 2 dia kerja selama 7 menit. Ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ini kuning. Kita copy aja biar mudah. Ini O2. Teman-teman yang penting paham gitu ya cara berpikirnya. Nah ini baru kita kasih nama. Satu ini P berapa? Nah ini uniknya nih, karena si operator 2 juga megang mesin 1, dia juga bisa produksi nih. Nah ini bisa kita taruh ini P2, ini baru P3 gitu ya. P3 ini baru P4 dan seterusnya. Ini logika yang bagian sini yang harus teman-teman pahami. Ini operator 2 baru bisa ngerjain produk yang berapa? Produk yang kedua gitu ya. Produk pertama dulu ya. Karena di mesin 2 ini bakal masuk produk pertama dulu. P1. Ini baru ngerjain produk kedua. P2. Ini baru P3 gitu ya. P3, P4. Nah, dan seterusnya gitu ya teman-teman, buat sampai 120 menit berjalan. Teman-teman buat seterusnya gitu ya. Teman-teman paham dulu nih. Kalau buat kondisi ini teman-teman bisa ganti sebebas-bebasnya gitu, seenaknya teman-teman. Yang penting teman-teman paham ketika menempatkan ini. Ya dia yang penting operator ini nggak boleh kerja secara bersamaan, karena sebetulnya ini operatornya satu orang gitu ya. Operator 2 ini cuma satu orang, cuman mesinnya aja yang ada 4. Ini mesin 1 ada 4 gitu ya. Operatornya ya satu orang, jadi dia nggak boleh kerja bareng di 2 mesin. Dan juga produknya itu kalau dikerjakan di elemen kerja 2, dia harus beres dulu di elemen kerja 1. Ini pendekatan yang harus teman-teman pahami. Dan ini dibuat seluruhnya ini misalnya gitu ya, dibuat sampai ujung-ujung sampai 120 menit gitu ya. Ini kebetulan pas aja, kalau nggak pas ya udah dihentikan di sebelum ini, sebelum 120 juga dihentikan aja nggak apa-apa. Nah ternyata didapat nih. Baru setelah didapat ini kita masukkan ke tabel rekapan ini. Elemen kerja di stasiun 1 elemen kerjanya ini, masukkan stasiun time-nya. Ini total produk yang masuk ke sistemnya ini ada berapa ya? Ada 30 gitu ya yang masuk ke sistem ini. Yang artinya yang maksimal antara produk yang jadi terbanyak di antara 4 elemen kerja ini gitu ya. 30 biji. Kemudian produk jadi yaitu produk yang ada di akhir
elemen kerja di akhir gitu ya, elemen kerja terakhir 16 biji. Work in process ini adalah selisih dari total produk dan produk jadi gitu ya, artinya 14 barang ini masih diproses di dalam sistem. Ketika 120 menit ini baru kita menghitung idle time. Idle time ini dapat dari menit kita simulasi gitu ya, 120 menit dikali jumlah operator ya, dikali jumlah operator dikali dengan station time pada kolom yang kita bikin rumus, dikali dengan total produk yang jadi pada elemen kerja tersebut ya. Karena total produk yang jadi pada elemen kerja pengukuran dan pengolahan itu ya 30 biji ya, kita masukkan 30. Kalau di sini jadinya 16 gitu ya, di elemen kerja dulu jadi 16, masukkan 16 gitu ya. Ini jumlah operator gitu deh. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan perlu teman-teman perhatikan di saat menyusun bagian ini gitu ya. Mungkin itu sedikit video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.